Langit Misano pagi itu berwarna biru pucat, seolah ikut menyaksikan kedatangan para pejuang muda yang akan menantang batas di Red Bull Rookies Cup 2025. Deru mesin, aroma bensin, dan gemuruh padok menciptakan atmosfer yang tegang, seakan seluruh sirkuit menyimpan rahasia tentang siapa yang akan menjadi bintang di akhir pekan ini. Di tengah keramaian, langkah tenang Veda Pratama begitu kontras, tenang di luar, tapi matanya menyimpan bara api yang siap menyala. Veda baru turun dari Van Team, mengenakan jaket hitam bertuliskan nama Indonesia di punggungnya. Sorotan kamera langsung mengejar, mikrofon wartawan menyodok ke arahnya, menanyakan ekspektasi, menyinggung rivalitas, bahkan meragukan dominasinya. Namun, Veda hanya tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara pelan namun tajam, "Saya datang ke sini bukan untuk bermain-main, saya datang untuk menang." Kalimat itu cukup untuk membuat suasana padok sedikit bergetar. Di sisi lain, para rival juga tak mau kalah menunjukkan kehadirannya. Angel Piqueras yang sudah lebih matang di musim ini, berjalan dengan penuh percaya diri, sementara Luca Luneta disambut riuh penonton Italia yang menaruh harapan besar padanya. Mereka tahu, jika ada yang bisa menjatuhkan Veda di Misano, maka itu adalah Luneta, sang anak lokal yang hafal setiap tikungan sirkuit ini seperti halaman rumahnya sendiri. Sorakan pendukung semakin keras ketika Veda melangkah menuju pit. Beberapa fans membawa bendera merah putih, berteriak menyebut namanya. Ada yang menangis haru, ada pula yang hanya bisa terdiam, kagum melihat anak muda dari Indonesia berdiri di garis depan persaingan Eropa. Pemandangan itu membuat dada Veda bergetar, bukan karena tekanan, melainkan rasa bangga yang membakar semangatnya. Namun, di balik sorakan, ada bisikan-bisikan sinis. Beberapa pengamat menyebut Veda mungkin hanya beruntung di seri-seri sebelumnya, dan bahwa di Misano, ia akan ditelan oleh tekanan rival-rival yang lebih lapar. Gosip-gosip itu beredar cepat di padok, menyebar seperti api kecil yang siap membesar. Tapi Veda tahu, satu-satunya cara untuk menjawab keraguan itu hanyalah lewat lintasan. Malam sebelum FP1, Veda duduk sendiri di kursi padok, menatap motornya yang diam bagaikan binatang buas yang sedang tidur. Tangannya menyentuh fairing dengan lembut, seolah berbisik pada kuda besinya, "Besok, kita tunjukkan siapa kita sebenarnya." Senyum samar terbit di wajahnya, lalu ia menutup mata sejenak, membayangkan garis start, sorakan penonton, dan detik-detik awal yang akan menentukan. Bab pertama ini bukan sekadar tentang hadirnya Veda di Misano, melainkan awal dari pertarungan besar yang akan membentuk sejarah. Sang penantang telah datang, membawa nama bangsa, dan dunia akan segera menyaksikan apakah bara api dalam dirinya akan menyala terang, atau padam di tengah badai persaingan. Pagi pertama FP1 di Misano datang dengan sinar matahari yang cerah, namun suhu lintasan masih menyimpan sisa dingin malam sebelumnya. Para mekanik sibuk di pit, menyalakan mesin, menyesuaikan suspensi, sementara suara knalpot meraung menembus udara pagi. Veda duduk di dalam pit box, helm sudah terpasang di atas meja, matanya menatap monitor telemetri tanpa berkata apa-apa. Keheningan pribadinya kontras dengan hiruk-pikuk di luar, seolah ia sedang meramu strategi dalam keheningan batin. Begitu lampu hijau menyala, para pembalap langsung tumpah ke lintasan. Veda menunggu sebentar, lalu memacu motornya keluar pit, ban dingin menggilas aspal dengan hati-hati. Lap awal terasa kaku, motornya sedikit understeer di tikungan cepat, membuatnya kehilangan beberapa detik. Di layar monitor, nama Veda hanya bertengger di posisi 8. Tim mulai resah, dan beberapa mata di padok tersenyum miring, seakan menemukan alasan untuk meragukannya. Namun, Veda bukan tipe pembalap yang panik. Ia membiarkan dirinya menyatu dengan mesin, menghafal setiap sentakan, setiap vibrasi. 1 lap, 2 lap, 3 lap, ia perlahan membangun ritme. Di radio tim terdengar suara tenang, grip belakang belum stabil, coba jaga momentum di exit. Veda mengangguk pelan meski tak ada yang bisa melihat. Sementara itu, rival-rivalnya mulai menekan.
Luka Luneta melesat dengan dukungan penuh dari penonton lokal, mencatatkan waktu tercepat. Angel Piqueras pun tak kalah garang, terus bermain di posisi dua besar. Sorakan penonton kian bergemuruh setiap kali papan waktu menunjukkan nama mereka di atas. Seolah Misano sudah berpihak pada mereka, sementara Veda hanya menjadi tamu yang tak diundang. Menit-menit terakhir FP1 menjadi panggung yang sesungguhnya. Veda keluar dari pit untuk run terakhir, kali ini dengan ban yang sudah lebih panas dan setting berbeda. Ia menunduk di atas motor, tubuhnya menempel sempurna, setiap tikungan ia lewati dengan presisi yang semakin menakutkan. Kamera televisi mulai menyorotnya, komentator berteriak menyebut namanya, dan suasana padok mendadak berubah tegang. Garis finish dilintasi, dan monitor menunjukkan kejutan, Veda langsung melompat ke posisi kedua, hanya terpaut 0,089 detik dari Luneta. Pitbox Manisa meledak dalam sorakan, sementara para rival terlihat terdiam, menyadari bahwa anak Indonesia itu tak bisa diremehkan begitu saja. Fans yang membawa bendera merah putih pun berdiri, melambaikan panji kebanggaan dengan air mata yang mengalir tanpa bisa ditahan. Sesi FP1 berakhir dengan Luneta di puncak, Veda kedua, Piqueras ketiga. Namun, makna sesungguhnya bukanlah pada posisi, melainkan pesan yang sudah disampaikan. Veda datang bukan untuk jadi figuran, ia siap menyalakan api di jantung Misano. Dari balik helm, ia hanya tersenyum tipis karena ia tahu, ini baru permulaan. Suasana pitbox Manisa Racing terasa seperti ruang operasi usai FP1. Monitor telemetri menampilkan grafik berwarna-warni, garis kecepatan, dan angka-angka yang hanya bisa dimengerti oleh mata yang terlatih. Veda duduk di kursi padok, masih mengenakan racing suit, wajahnya sedikit berkeringat, namun matanya tajam memandangi layar. Di sebelahnya, kepala mekanik menunjuk sektor-sektor di mana waktu hilang, terutama saat keluar dari tikungan cepat. Kita butuh lebih banyak grip di belakang. Kalau tidak, dia akan kesulitan melawan Luneta, ucap sang mekanik dengan nada serius. Veda hanya mengangguk, lalu menundukkan kepala sejenak. Ia tahu persis masalahnya, ban belakangnya seolah tak mau menempel sempurna di aspal, membuat motor terlalu liar saat keluar tikungan. Tapi ia juga tahu, masalah itu bukan sesuatu yang tak bisa diselesaikan. Kalau di FP2 kita bisa stabil, aku yakin mereka takkan sanggup mengejar, katanya pelan, namun cukup untuk memberi keyakinan pada timnya. Di luar pit, suara sorakan penonton masih terdengar, terutama dari fans Italia yang merayakan catatan waktu Luneta. Media menulis headline cepat, Luneta kuasai FP1, Veda Pratama hanya kedua. Kata, hanya itu seperti duri yang menusuk, namun justru membuat darah Veda semakin panas. Ia tahu, bagi banyak orang di luar sana, dirinya hanyalah kejutan sementara. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia adalah bukti nyata bahwa mimpi bisa menembus batas. Kepala mekanik kemudian mengusulkan perubahan drastis, setting suspensi belakang akan diturunkan beberapa milimeter, tujuannya agar motor lebih menekan ke aspal saat akselerasi. Namun ada risiko, motor bisa menjadi terlalu lambat di tikungan sempit. Semua mata tertuju pada Veda, menunggu persetujuannya. Tanpa ragu, ia berkata, lakukan. Aku butuh motor yang bisa melawan, bukan yang nyaman. Kalimat itu membuat suasana pit mendadak senyap, lalu berubah menjadi semangat membara. Di sudut lain, padok, Piqueras dan timnya juga melakukan analisis. Mereka tahu Veda tak bisa diremehkan. Jika dia menemukan setting yang tepat, kita semua dalam bahaya, ujar Piqueras dengan nada waspada. Sementara itu, Luneta tampil percaya diri di hadapan media, menyatakan bahwa Misano adalah rumah saya dan tak ada yang bisa mengalahkan saya di sini. Kata-kata itu menyebar cepat, membuat tekanan semakin berat bagi Veda. Namun, justru dalam tekanan itulah Veda menemukan ketenangan. Malam menjelang FP2, ia kembali duduk sendiri di padok, menulis catatan kecil di buku pribadinya.
Kalimat sederhana tergores di halaman, mereka bilang aku hanya bayangan. Besok, aku akan jadi cahaya. Sebuah janji yang bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua yang percaya bahwa bendera merah putih bisa berkibar di tanah asing. Dengan strategi baru, semangat yang menyala, dan tim yang siap bertaruh, Veda melangkah ke hari berikutnya. FP2 akan menjadi ajang pembuktian, bukan sekadar latihan, melainkan medan perang untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya pantas memimpin Misano. Sore itu, matahari Misano menggantung rendah, memantulkan cahaya keemasan di atas lintasan. Suhu aspal naik tajam, menciptakan kondisi yang jauh berbeda dari FP1. Bagi sebagian pembalap, ini adalah tantangan, tapi bagi Veda, inilah kesempatan untuk membuktikan hasil analisis dan strategi semalam. Dengan langkah mantap, ia memasuki pit lane, helm sudah terpasang, tubuhnya bagai samurai yang siap menghunus pedang. Begitu lampu hijau menyala, suara motor meraung lebih keras dari sebelumnya. Veda melesat keluar dari pit, memacu motornya dengan agresi penuh sejak lap pertama. Setting baru pada suspensi belakang terasa lebih solid, motornya menempel erat pada aspal, memberi kepercayaan diri yang berbeda. Setiap kali keluar tikungan cepat, motor itu meledak dengan akselerasi yang membuat timnya bertepuk tangan di padok. Rival-rival mencoba membalas. Luneta, dengan semangat tuan rumah, menekan sekuat tenaga, berharap dukungan publik Misano memberi keajaiban. Piqueras juga berusaha keras, mencari slipstream untuk memperbaiki catatan waktunya. Namun, semakin mereka berusaha, semakin jelas perbedaan. Veda melaju dengan ritme yang sulit dipercaya, seolah setiap tikungan tunduk padanya. Menit ke-20, monitor menampilkan kejutan besar. Veda berada di posisi pertama dengan margin lebih dari 0,3 detik dari Luneta. Di dunia balap, itu bukan sekadar jarak, itu adalah jurang. Para komentator bersorak, menyebut nama Veda berulang kali, sementara kamera menyorot fans Indonesia yang menitikkan air mata kebanggaan. Bendera merah putih berkibar, meski hanya segelintir, tapi terasa lebih nyaring dari ribuan penonton tuan rumah. Tensi semakin memuncak ketika seorang pembalap muda lain mencoba menekan batas, namun kehilangan kendali di tikungan terakhir dan terjatuh. Bendera kuning sempat berkibar, membuat suasana tegang. Veda yang sedang melaju kencang di belakangnya berhasil menghindar dengan refleks luar biasa, membuat komentator berteriak histeris. Bukannya goyah, insiden itu justru semakin menegaskan ketenangan mentalnya. Di akhir sesi, catatan waktu tak berubah, Veda menutup FP2 sebagai yang tercepat, meninggalkan Luneta di posisi kedua dan Piqueras di ketiga. Pitbox Manisa bergemuruh, para mekanik memeluk satu sama lain, dan kepala mekanik menepuk bahu Veda dengan bangga. Kau baru saja mengirim pesan pada seluruh padok, kau bukan hanya penantang, kau penguasa. Saat ia melepas helm, keringat bercampur dengan senyum tipis di wajahnya. Pandangannya menyapu ke arah tribun, ke bendera merah putih yang terus berkibar meski kalah jumlah. Di hatinya, Veda tahu ini baru latihan, tapi dominasi kecil hari ini sudah cukup untuk mengguncang mental lawan. Esok, di kualifikasi, ia akan mengukir sesuatu yang lebih besar. Malam mulai turun di Misano, lampu-lampu padok perlahan menyala, menciptakan bayangan panjang di antara deretan motor yang terparkir tenang setelah seharian meraung di lintasan. Namun, ketenangan itu hanya di permukaan. Di dalam hati setiap pembalap, badai mulai bergejolak. Veda duduk sendirian di kursi pitbox, masih mengenakan jaket tim, matanya menatap motor yang terbungkus selimut ban. Mesin itu diam, tapi bagi Veda, ia seperti singa yang sedang beristirahat sebelum perburuan besar. Sorotan media masih bergema dari hasil FP2, menyebut Veda sebagai penguasa baru Misano. Namun, bagi seorang pembalap, pujian bisa berubah jadi beban. Veda merasakan tekanan itu, bukan hanya dari rival, tapi juga dari ekspektasi orang-orang yang percaya padanya, fans, tim, bahkan negaranya. Kalau aku gagal besok, semua ini bisa runtuh, pikirnya dalam hati.
Di hotel, para rivalnya menyiapkan strategi masing-masing. Luca Luneta tampil di media Italia, berjanji akan mengamankan Paul untuk negaranya sendiri. Piqueras menutup diri, lebih memilih bekerja dengan data telemetri. Sementara itu, Veda memilih diam, seakan menyingkir dari hingar-bingar, mencari kekuatan dari kesunyian. Baginya, malam sebelum kualifikasi bukanlah tentang apa yang orang katakan, melainkan apa yang ia tanam di dalam dirinya. Di kamar hotel sederhana, Veda membuka buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Ia menuliskan satu kalimat sederhana dengan tangan yang bergetar halus, satu putaran sempurna bisa menentukan segalanya. Ia menatap kalimat itu lama sekali, seolah berusaha mengukirnya dalam darah dan tulangnya. Itu bukan sekadar tulisan, itu adalah janji pada dirinya, pada timnya, dan pada bendera yang berkibar jauh dari tanah kelahirannya. Sebelum tidur, ia menerima pesan video dari keluarga di Indonesia. Suara ibunya yang lembut berkata, "Ingat, nak, apapun hasilnya, kau sudah membuat kami bangga." Kata-kata itu membuat matanya memanas, tapi ia menahan air mata. Ia tidak boleh rapuh di malam sebelum perang. Ia hanya menjawab singkat, "Besok, lihatlah aku dari sana." Pukul 11 malam, padok sunyi total. Veda sudah berbaring di tempat tidurnya, lampu kamar padam, namun matanya tetap terbuka. Bayangan lintasan Misano terus menari di pikirannya, tikungan demi tikungan, garis finish, dan sorakan penonton. Dalam keheningan itu, ia mengulang-ulang lap idealnya, memvisualisasikan setiap detail seakan ia benar-benar sedang berada di atas motor. Dan ketika akhirnya kantuk mulai menguasai, Veda tersenyum tipis. Dalam mimpinya malam itu, ia melihat dirinya berdiri di depan starting grid, dengan ribuan mata menatap, bendera Indonesia berkibar, dan keyakinan penuh bahwa esok hari, dunia akan kembali mengingat namanya. Matahari Misano menyalakan pagi dengan terik yang kejam. Suasana padok mendidih, bukan hanya karena panas, tapi juga karena tegangnya menunggu sesi kualifikasi yang akan menentukan posisi start. Veda berjalan ke pit lane dengan langkah mantap, helm di tangan, sorotan kamera menempel pada setiap geraknya. Fans Italia memenuhi tribun, meneriakkan nama Luneta, sementara bendera merah putih yang jumlahnya sedikit tetap berkibar gagah, seolah menantang ribuan sorakan tuan rumah. Begitu lampu hijau menyala, motor-motor melesat keluar, memecah udara dengan raungan yang mengguncang dada. Banyak pembalap memilih strategi slipstream, berbaris rapat untuk mencuri kecepatan ekstra di straight panjang Misano. Tapi Veda memilih jalannya sendiri. Ia keluar lebih lambat, membiarkan kerumunan itu menjauh, lalu memulai run pertamanya dengan jalur yang bersih. "Aku tak butuh bayangan siapapun. Aku akan jadi cahaya sendiri," gumamnya dalam hati. Lap pertama hanya pemanasan, ban mulai panas, mesin terasa hidup di bawah tubuhnya. Lap kedua, ia mulai menekan. Tikungan demi tikungan ia lewati dengan presisi, tubuhnya merunduk rendah, lutut hampir mencium aspal. Saat melintasi garis finish, catatan waktu muncul di layar, cukup cepat, tapi masih di posisi 3. Luneta dan Piqueras lebih unggul, membuat penonton bersorak gembira. Di pit, tim Manisa memperhatikan layar dengan wajah tegang. Kepala mekanik menekan tombol radio, suaranya datar tapi tajam, "Tenang, masih ada waktu." Fokus ke sektor 2 dan 3. Veda mengangguk pelan di balik helm. Ia tahu catatan waktunya belum cukup. Tekanan mulai terasa, seakan ribuan pasang mata sedang menunggu ia tergelincir dari jalur. Sementara itu, di lintasan, Luneta semakin agresif. Ia memanfaatkan slipstream dari rombongan besar, membuat catatan waktu fantastis. Tribun bergemuruh, media menuliskan, "Anak Italia menuju pole di tanah sendiri." Tekanan itu merambat ke Veda, menghantam dadanya seperti palu. Tapi justru di detik itulah, bara api dalam dirinya menyala lebih terang. Dengan waktu tersisa 10 menit, Veda memutuskan keluar lagi. Ia tahu, kali ini harus berbeda. Ia menurunkan visor helm, menarik napas panjang,
lalu melesat keluar pit dengan kecepatan yang tak menyisakan ragu. Lap pemanasan dilaluinya tanpa pikir panjang, semua fokus terkunci pada satu hal, menciptakan putaran sempurna. Ketika memasuki lap hot, suasana tribun menegang. Veda menekan motor hingga ke batas, tubuhnya seolah menyatu dengan mesin. Sektor pertama, unggul tipis. Sektor kedua, masih unggul. Sektor ketiga, semakin cepat. Komentator berteriak histeris, penonton berdiri, dan Pit Manisa menahan napas. Semua menunggu, semua menatap, semua tahu, sesuatu yang besar sedang lahir di lintasan Misano. Sorakan penonton meledak ketika papan waktu menampilkan hasil lap Veda, posisi kedua sementara, hanya selisih tipis dari Luca Luneta. Tribun Italia berguncang, bendera berkibar, suara riuh bergema seperti gelombang lautan. Namun di dalam Pit Manisa, wajah para mekanik masih tegang. Veda sudah mendekat, tapi belum menyalip. Pole position masih terancam. Luneta, yang melihat hasil itu di monitor pitnya, semakin terbakar. Dengan semangat tuan rumah, ia kembali ke lintasan, kali ini menempel di belakang rombongan besar. Strateginya jelas, memanfaatkan slipstream sebanyak mungkin, bahkan jika harus mengambil risiko. Satu lap kemudian, catatan waktunya makin tajam. Penonton melonjak kegirangan, seolah kemenangan sudah diraih bahkan sebelum balapan dimulai. Di sisi lain, Angel Piqueras tak tinggal diam. Pembalap Spanyol itu menekan motornya dengan gaya khas yang liar namun efektif. Di sektor pertama ia unggul, di sektor kedua ia makin cepat, dan saat melewati garis finish, namanya langsung melesat ke posisi kedua, menggusur Veda ke urutan ketiga. Sorakan tribun bercampur dengan teriakan komentator, inilah duel tiga raksasa Red Bull Rookies Cup. Pit Manisa mendadak hening. Kepala mekanik menggenggam radio erat, sementara teknisi menatap layar tanpa berkedip. Mereka tahu, waktu kian menipis. Veda masih berada di posisi 3, dan itu belum cukup untuk membungkam rival-rivalnya. Tekanan seperti batu besar menimpa pundaknya, tapi di balik helm, Veda tidak panik. Ia hanya menunduk sedikit lebih rendah, matanya menatap lintasan dengan dingin. Masih ada waktu, Veda. Fokus. Satu putaran lagi, suara tim masuk ke dalam headsetnya. Kalimat itu seperti pemantik api. Veda mengatur napas, mengencangkan cengkeraman pada stang motor, lalu memacu keluar dari pit. Kali ini, bukan lagi sekadar run biasa, ini adalah perjudian besar, tarikan terakhir yang akan menentukan nasibnya di Misano. Sementara itu, di tribun, penonton terbelah. Fans Italia berteriak kencang, meyakini Luneta sudah mengunci pole. Sebagian fans netral menunggu kejutan dari Piqueras. Dan di sudut-sudut tribun yang kecil, bendera merah putih tetap berkibar, membawa doa-doa dari tanah air. Semua mata kini tertuju pada satu nama, Veda Pratama. Dengan waktu tersisa 5 menit, Veda mulai meluncur di lintasan. Angin menyapu tubuhnya, mesin meraung liar, dan dunia seakan menyempit hanya pada garis putih aspal di depannya. Tekanan rival memang berat, tapi di hatinya, ia tahu, momen inilah yang akan menguji apakah ia sekadar bayangan atau cahaya yang mampu menembus gelapnya Misano. Lintasan Misano kini berubah menjadi arena duel senyap. Hanya tersisa 5 menit, dan seluruh sorot mata tertuju pada satu pembalap, Veda Pratama. Ia keluar dari tikungan terakhir, memulai lap panasnya. Jantungnya berdetak kencang, namun pikirannya jernih, setiap detail lintasan sudah ada di kepalanya, seolah-olah ia sedang menulis ulang sejarah dengan roda yang berputar. Memasuki sektor pertama, tubuhnya merunduk ekstrim, lutut hampir mengikis aspal. Angka di sektor waktu muncul di layar, unggul tipis. Pit Manisa bersorak kecil, tapi mereka tahu ini baru awal. Veda tidak boleh kehilangan fokus. Ia menahan napas sejenak, lalu melepaskannya perlahan, menyatukan irama tubuh dan mesin. Sektor kedua adalah bagian paling krusial, tikungan-tikungan cepat yang sebelumnya membuatnya kesulitan di FP1. Kini, dengan setting baru, motor menempel sempurna.
Ia memaksa diri lebih dalam di apex, ban belakang sedikit bergeser, namun kendali tetap di tangannya. Monitor menampilkan warna ungu, sektor terbaik. Komentator berteriak, Veda unggul di sektor 2. Penonton Italia mulai resah. Sorakan untuk Lunetta perlahan berubah jadi teriakan gugup, sementara sebagian penonton berdiri, menunggu keajaiban atau kehancuran. Lunetta yang sedang di pit menggertakkan gigi, matanya menatap layar tanpa kedip. Piqueras pun tak bisa menyembunyikan kegelisahannya, lap Veda ini terasa berbeda, seolah tak ada celah. Sektor ketiga, detik-detik paling menentukan. Veda melaju kencang di straight, lalu memasuki tikungan tajam dengan keberanian penuh. Di belakangnya, dua pembalap lain tanpa sengaja memberi slipstream singkat, menambah kecepatan motornya di jalur lurus. Itu bukan strategi, itu keberuntungan yang hanya dimiliki pembalap yang siap menghunus takdir. Pit Manisa mendadak hening, semua menahan napas. Garis finish semakin dekat, mesin meraung seakan berteriak bersama ambisi pembalapnya. Veda melintasi garis, angka waktu muncul di layar besar, dan dunia berhenti sejenak. Veda Pratama, posisi pertama. Margin tipis, tapi cukup untuk merebut pole dari Lunetta dan Piqueras. Tribun terbelah antara sorakan kecewa dan pekikan kagum. Fans Indonesia meneteskan air mata, melambaikan bendera dengan tangan gemetar. Veda menundukkan kepala, mengepalkan tangan di atas tangki motor, sementara pitbox Manisa meledak dalam sorakan. Putaran penentu itu bukan sekadar lap tercepat, itu adalah deklarasi perang. Di Misano, Veda baru saja membuktikan bahwa ia bukan sekadar penantang, melainkan cahaya yang tak bisa dipadamkan. Suasana padok Misano berubah drastis begitu hasil resmi terpampang di layar. Veda Pratama pole position. Angka itu terpahat dengan margin tipis, namun cukup untuk merobek kesunyian dengan ledakan emosi. Di pit Manisa, para mekanik melompat, saling memeluk, ada yang menitikkan air mata karena tak percaya bocah Indonesia itu mampu menundukkan anak kandang di tanahnya sendiri. Kepala mekanik menepuk-nepuk bahu Veda, suaranya tercekat, "Kau gila, tapi inilah gila yang membawa kita ke puncak." Di tribun, suasana campur aduk. Fans Italia yang sejak awal yakin Lunetta tak terkalahkan menatap layar dengan wajah pucat, sebagian berusaha tetap bertepuk tangan, sebagian lagi memilih bungkam. Sorakan, Lunetta, Lunetta, yang sebelumnya menggema, kini tergantikan oleh teriakan kecil tapi lantang, Veda, Veda. Dari sudut tribun tempat bendera merah putih berkibar. Walau jumlah mereka sedikit, suara itu menusuk langit Misano. Lunetta sendiri tampak terpukul. Helm masih terpasang saat ia masuk ke pit, menolak menatap kamera. Ia duduk di kursi padok, mengguncang-guncangkan kaki dengan gelisah, seakan tak terima tahtanya direbut di depan mata publik sendiri. Piqueras, lebih tenang, hanya tersenyum kecut sambil mengangguk. Dia memang berbeda, gumamnya lirih, mengakui kehebatan Veda tanpa perlu kata banyak. Media bergerak cepat, judul-judul headline bermunculan, keajaiban dari timur, Veda Pratama rebut pole di Misano, hingga mimpi Italia dipatahkan bocah Indonesia. Wartawan berlarian mencari Veda, kamera televisi menyorot setiap langkahnya. Namun Veda tetap tenang, menanggapi singkat setiap pertanyaan. Ini baru awal, pole position berarti saya punya kesempatan. Besok, saya harus menuntaskan. Saat sesi konferensi pers, atmosfer makin panas. Lunetta berbicara dengan nada tajam, besok balapan. Pole tak berarti apa-apa jika kau tak bisa menahannya. Kalimat itu menyalakan riuh penonton Italia di ruangan. Tapi Veda hanya menoleh, menatap Lunetta sebentar dengan mata tenang, lalu menjawab singkat, "Aku tak datang jauh-jauh hanya untuk bertahan. Aku datang untuk menang." Ruangan hening sejenak, lalu meledak oleh kilatan kamera. Di luar ruangan, fans Indonesia menunggu dengan bendera dan teriakan bangga. Veda menyempatkan diri menyapa mereka, meraih salah satu bendera, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Gambar itu langsung menyebar di media sosial, menjadi simbol bahwa anak bangsa dari jauh mampu berdiri sejajar,
bahkan melampaui lawan-lawannya di panggung dunia. Malam itu, headline, komentar, dan sorakan semua mengarah pada satu kesimpulan, catatan waktu ajaib Veda bukan sekadar angka di layar, melainkan pernyataan keras bahwa di Misano ada cahaya baru yang bersinar. Tapi semua tahu, ujian sesungguhnya baru dimulai. Balapan besok akan menentukan apakah cahaya itu akan semakin terang atau dipadamkan oleh badai persaingan. Malam menyelimuti Misano, tapi atmosfer di sekitar sirkuit jauh dari kata tenang. Lampu padok masih menyala terang, bayangan mekanik dan kru tim berlarian menyiapkan motor untuk besok. Di kamar hotel sederhana yang ditempati tim Manisa, Veda duduk sendirian di balkon, menatap langit Italia yang bertabur bintang. Pole position yang direbutnya sore tadi masih terngiang, namun ia tahu itu baru prolog. Yang menunggu besok bukan sekadar balapan, melainkan ujian terbesar yang bisa mengubah arah kariernya. Di dalam hatinya, Veda merasakan campuran antara bangga dan beban. Pole position bukan hanya kehormatan, tapi juga beban ekspektasi. Ia teringat wajah ayah dan ibunya yang menunggu di tanah air, teringat kampung kecil yang selalu menyebut namanya dengan doa. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri, besok untuk mereka semua. Aku harus membuktikan. Sementara itu, di padok lain, suasana sangat berbeda. Luneta mengurung diri bersama timnya, penuh strategi dan emosi. Tekanan dari publik Italia luar biasa, gagal menang di depan fans sendiri adalah aib yang tak bisa ia terima. Ia bertekad menghabisi Veda di lintasan. Di sisi lain, Piqueras terlihat lebih kalem, memilih tidur lebih awal, menyimpan tenaga. Tapi di balik ketenangan itu, ia menyimpan hasrat membuktikan dirinya masih salah satu yang tercepat di Eropa. Media Italia tak henti-hentinya menyorot drama ini. Headline bergulir sepanjang malam, Veda mengguncang Misano, Luneta dalam tekanan berat, hingga pertempuran tiga benua di Red Bull Rookies. Dunia motorsport kini memusatkan pandangan ke Misano. Bahkan pembalap MotoGP yang sedang bersiap untuk race akhir pekan ikut memberi komentar, sebagian kagum pada keberanian bocah Indonesia, sebagian lagi skeptis apakah ia bisa bertahan di jarak balapan penuh. Di sudut kecil tribun, beberapa fans Indonesia masih bertahan, menyanyikan lagu-lagu sederhana sambil mengibarkan bendera. Mereka tahu esok hari akan jadi sejarah, entah manis atau pahit. Teriakan mereka terdengar samar ke padok, membuat beberapa kru Italia tersenyum heran. Bocah itu benar-benar membawa negaranya ke sini, kata seorang teknisi, kagum. Jam terus bergerak, dan malam semakin larut. Veda akhirnya kembali ke tempat tidur, menutup matanya, mencoba meredam degup jantung yang belum mau tenang. Dalam mimpinya, ia sudah melihat dirinya melesat di depan, angin Misano menerpa wajahnya, suara mesin memekakkan telinga, dan sorakan bergema. Namun ia juga melihat bayangan gelap, tikungan sempit, rival yang mengintai, dan bahaya yang bisa menghancurkan segalanya. Menjelang fajar, Misano akan bangun dengan janji pertempuran. Balapan bukan sekadar tentang siapa tercepat, melainkan tentang siapa yang paling berani menantang takdir. Dan di antara semua pembalap, Veda tahu ia datang bukan hanya membawa ambisi pribadi, ia membawa harapan seluruh bangsa. Esok hari, dunia akan menyaksikan apakah bintang muda dari timur benar-benar bisa menaklukkan Eropa.